Salves Fratres, menyimak dialog antara Egy Sujana dan Pendeta MYM, kita sebenarnya bisa mengendus bidat Nestorianisme dan kemungkinan bidat adopsionisme dalam beberapa pernyataan MYM, Pendeta MYM. Kita asumsikan bahwa Pak MYM tidak bermaksud merangkul bidat-bidat tersebut, namun pernyataan-pernyataannya menunjukkan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Mari kita bahas ini videonya. Karena Yesus dalam kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia, kemanusiaan itu lahir dari Bunda Maria. No problem apa yang kalau saya berkata kealahan Yesus lahir melalui rahim Maria, ini irasional. Ini sama sekali ilogikal. Yang lahir dari Bunda Maria adalah kemanusiaan Yesus. Jelas ya. Lalu kemudian kemanusiaannya itu jelas punya keterbatasan, dia berkembang. Nah, saudara-saudari, Nestorianisme itu menolak gelar Theotokos ya untuk Bunda Maria. Nah, mari kita lihat jalur penalaran Theotokos dan penolakan Nestorian, serta mengapa MYM terancam jatuh ke dalam bidat tersebut dan Protestan pada umumnya. Oke. Argumen utama untuk Theotokos. Premis pertama, Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat, sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi. Premis kedua, Maria melahirkan Yesus Kristus. Premis ketiga, pribadi yang dilahirkan Maria adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia sejak saat pembuahan. Kesimpulan, oleh karena itu, Maria adalah Theotokos, Bunda Allah, bukan hanya ibu dari kodrat manusiawi Kristus. Jelas. Yang kedua, penolakan Nestorian, pandangan Nestorian. Premis pertama, Maria tidak dapat disebut Bunda Allah karena Allah sudah ada sebelumnya, sebelum Maria, dan melampaui kelahiran manusia. Premis kedua, Maria hanya melahirkan natur manusiawi Kristus, bukan natur ilahinya. Yang ketiga, premis ketiga, namun posisi ini secara efektif memisahkan dua kodrat Kristus menjadi dua pribadi, merusak kesatuan identitas ilahi dan manusiawinya. Kesimpulannya, oleh karena itu, Nestorianisme adalah kristologi yang cacat karena membagi Kristus menjadi dua pribadi yang terpisah, alih-alih menegaskan kesatuannya sebagai satu pribadi dengan dua kodrat. Oke. MYM tidak mengatakan bahwa Yesus itu dua pribadi ya, tapi konsekuensi dari pernyataannya itu menuju ke situ. Pernyataan Pendeta MYM yang kita dengarkan adalah sejalan dengan premis-premis Nestorian. Maria hanya melahirkan natura manusiawi Kristus, bukan natur ilahinya. Pendeta MYM tidak membuat distingsi antara persona atau hipostasis dengan natura. Bunda Maria tidak melahirkan natura, entah itu kemanusiaan atau keilahian. Bunda Maria melahirkan persona, pribadi, orang. Sejak pembuahan, Yesus adalah pribadi, persona, sang logos dengan natura ilahi sekaligus insani. Karena itu, Bunda Maria melahirkan pribadi, sang logos, dengan naturanya yang ilahi sekaligus insani. Kesatuan hipostatik ini tidak terjadi di luar kandungan Bunda Maria. Yesus itu pribadi kedua Allah Tritunggal, kosubstansial dengan Bapa dari keilahiannya dan kosubstansial dengan manusia dari ibunya Maria. Ini tidak mungkin diakui oleh MYM yang sudah terlanjur membuang Bunda Maria ke kotak sampah ya. Ketika mengatakan bahwa Bunda Maria hanya melahirkan kemanusiaan Yesus, yang sebenarnya tidak mungkin karena kemanusiaan itu abstrak ya. Tapi kita andaikan bahwa yang dimaksud dengan MYM adalah manusia Yesus, berarti ada suatu masa di mana Yesus hanyalah manusia, setelah dilahirkan baru dia mengambil ketuhanan. Bidat adopsionisme. Ini bahaya sekali jatuh ke dalam adopsionisme. Nah, pertanyaannya, kenapa MYM tidak mampu menghindar dari problematika ini? Ya, mari kita lihat masalah dengan penolakan Protestan terhadap Theotokos. Nah, pertama, banyak Protestan menolak Theotokos untuk menghindari memberi status khusus kepada Maria. Kedua, penolakan ini menyiratkan bahwa Maria hanya menanggung melahirkan kodrat manusiawi Kristus, bukan kodrat ilahinya. Ketiga, logika ini secara tidak sengaja selaras dengan Nestorianisme yang dikutuk oleh gereja sebagai bidat. Kesimpulan, karena itu, menolak Theotokos berisiko kristologi yang salah dengan memisahkan kodrat ilahi dan manusia Kristus. Nah, pasti ada objection, keberatan Protestan. Mari kita lihat keberatan Protestan dan tanggapan Katolik. Keberatan pertama, Allah tidak bisa memiliki ibu.
Oke, keberatannya seperti ini. Tuhan itu kekal dan tidak diciptakan, sedangkan Maria adalah makhluk yang terbatas. Karena Tuhan ada sebelum Maria, dia tidak bisa menjadi ibunya. Jawaban, gereja tidak mengklaim bahwa Maria menghasilkan keilahian Kristus bahwa dia ada sebelum Tuhan. Tidak. Sebaliknya, justru menegaskan bahwa pribadi yang dia lahirkan adalah sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi. Karena Kristus adalah satu pribadi yang bersatu. Dia tepat disebut Theotokos, Bunda Allah. Keberatan kedua, Maria hanya melahirkan sifat manusia Kristus. Keberatannya adalah Maria adalah ibu dari sifat manusia Yesus, tetapi karena keilahian tidak tunduk pada kelahiran manusia, dia tidak dapat disebut Bunda Allah. Tanggapannya adalah, keberatan ini mengasumsikan bahwa kodrat ilahi dan manusia Kristus ada sebagai pribadi yang terpisah dari satu kesatuan. Gereja mengajarkan bahwa dua kodrat Kristus tidak dapat dipisahkan, dipersatukan dalam satu pribadi. Karena Maria melahirkan seseorang, satu pribadi, bukan kodrat, satu kodrat, dan orang itu sepenuhnya adalah dia adalah. Karena orang itu sepenuhnya adalah Allah, pribadi itu sepenuhnya adalah Allah, maka Maria adalah Theotokos. Keberatan yang ketiga, Theotokos menuntun pada devosi Maria yang berlebihan. Ya, menyebut Maria sebagai Theotokos memberinya status yang lebih tinggi yang dapat mengarah pada pengabdian Maria yang membayangi Kristus. Jawabannya, gelar Theotokos bukan tentang memuliakan Maria, tetapi tentang menjaga pemahaman yang benar tentang identitas Kristus. Dengan menegaskan bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya sejak pembuahan, Theotokos melindungi doktrin inkarnasi. Jadi, sebagai kesimpulan akhir, yang pertama, menyangkal Theotokos mengarah pada inkonsistensi teologis yang melemahkan doktrin inkarnasi. Yang kedua, gelar Theotokos tidak mengangkat Maria melampaui perannya, tetapi memastikan pemahaman yang benar tentang Kristus sebagai Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Yang ketiga, penolakan terhadap Theotokos oleh beberapa orang Protestan secara tidak sengaja sejalan dengan bidah Nestorian yang dikutuk oleh gereja mula-mula. Dan yang keempat, oleh karena itu menegaskan Theotokos sangat penting untuk mempertahankan kristologi ortodoks. Plus, honorable mention, pernyataan dari MYM juga berpeluang jatuh ke dalam adopsionisme. Kita bahas itu di lain waktu.